Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampurasun teman-teman semuanya dari kelas 11. Kumaha damang sadayana, mudah-mudahan orang sadaya dipaparin kesehatan, salawasna dipaparin kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pelajaran atau materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi pertama di semester ganjil ini, yaitu mengenai biantara. Minggu kamari urang parantos diajar perkawis. Pengertian contoh sareng struktur biantara. Tah minggu ayeuna urang diajar perkawis teknik jeung padika biantara. Mungkin untuk kata teknik kalian sudah familiar mendengarnya ya. Nah, untuk kata padika mungkin masih asing di telinga kalian. Nah, untuk itu kita pelajari bersama. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, ini ya teman-teman semuanya, ketika kalian menyusun sebuah teks biantara atau menyampaikan biantara atau berpidatonya di hadapan orang banyak, di hareupeun balarea, harus ada manfaat dari biantara yang kita sampaikan. Ada manfaat, kemudian ada amanat yang bisa kita sampaikan kepada orang lain atau kepada audiens. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman bahwa sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalian harus selalu menyampaikan kabar gembira, amanat, kemudian manfaat kepada audiens ataupun kepada orang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, bisa diperhatikan teman-teman di sini. Ada 4 teknik biantara. Mungkin kalian sudah mengetahuinya ya, ketika di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada materi mengenai pidato. Nah, hampir sama sebetulnya, hanya saja ini menggunakan bahasa Sunda. Teknik biantara teh aya 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik nalar atau ngapalkeun. Nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung teks anu geus disusun samemehna. Jadi biantara atau pidato kalian ini diapalkan ya atau ditalar. Tapi terlebih dahulu kalian menyusun teksnya agar kalian bisa menghafalnya. Lamun teu dijieun heula teksna rek ngapalkeun naon atunya, maksudna kitu. Jadi sebelum kalian melakukan biantara, susun dulu teksnya, lalu kalian talar atau dihafalkan. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik naskah atau maca. Ini kebalikan dari teknik nalar atau ngapalkeun. Jadi ada teksnya sudah disusun, tapi ketika kalian biantara atau pidato di depan orang, kalian membaca teks tersebut ya, biasanya di mimbar. Nah, kalian bacakan, tidak dihafalkan. Kemudian teknik yang ketiganya anu katilunya eta teknik nyatet atanapi ekstemporan. Biasanya hampir sama ya dengan teknik maca, tapi ini perpaduan antara teknik maca dan teknik nalar. Jadi hanya poin-poin penting saja yang ingin disampaikan. Biasanya nu biantara ngagunakeun teknik ieu mah
kapayun teh nalika biantarana nyandak kertas salembarnya isina teh poin-poin dari nomor 1 misalnya sampai dengan nomor 5. Dan yang terakhir pamungkasnya teknik biantara teh nyaeta langsung. Nah, ini untuk teknik langsung biasanya dilakukan oleh yang sudah berpengalaman, oleh orang yang sudah berpengalaman ya, teman-teman semuanya. Geus boga jam terbang tinggi ya atau leuwihnya. Manehna remen biantara atanapi pidato di ditu di dieu nya di mana-mana. Nah, biasanya menggunakan teknik langsung tanpa menyusun teks, tanpa menghafal, tanpa mencatat. Biasanya ketika diminta untuk melakukan biantara atau pidato, dia langsung melakukannya. Nah, ieu nya teknik biantara teh aya 4. Bisa kalian baca penjelasannya, kemudian kalian perhatikan penjelasan yang Bapak sampaikan. Nyaeta teknik nalar, teknik maca, teknik nyatet, sareng teknik langsung atanapi impromptu. Nah, ini yang dimaksud dengan padika nyusun biantara. Jadi ketika nanti misalnya Bapak tugaskan kalian menyusun sebuah teks biantara. Nah, harus berpatokan ke sini ya. Padika teh aturan nyusun biantara anu hade, anu bagusnya, yang bagus, yang baik. Ini harus berpatokan kepada 4 padika ieu nya. Kudu patokanana teh kana 4 padika ieu. Nu kahiji jejerna aktual. Jejer dina biantara teh maksudna temanya. Tema anu rek ditepikeun ku hidup dina biantara teh kudu tema-tema anu aktual. Ulah medar tema anu eta keneh atanapi anu jadul. Jadi anu keur haneut-haneutna didiskusikeun atanapi dipadungdengkeun. Istilahnya mah yang lagi hot ya. Yang lagi hot. Yang kedua adalah rangkaina weweg. Setiap kalian menyusun sebuah teks biantara, dibuat dulu rangkai karangannya. Patokannya kepada struktur biantara. Pada pertemuan sebelumnya sudah belajar bahwa struktur biantara kan ada 3. Nah, untuk itu membuat rangkai karangan yang weweg, anu alusnya anu kuat, dumasar kana struktur biantara. Tong poho gunakeun ejaan bahasa Sunda anu bener. Nyaeta bahasa Sunda hormatea. Nu katilu padika nyusun biantara nyaeta eusina mundel. Mundel ini maksudnya isi dari teks biantara itu banyak manfaatnya ya. Ada amanat yang bisa disampaikan atau bisa diambil atau bisa ditemukan oleh audiens ya. Jadi ketika audiens mendengarkan biantara kita itu, oh nya biantara urang teh sae aya manfaatna, aya amanat bisa diterapkeun ku urang dina kahirupan sapopoe misalnya. Kemudian yang terakhir adalah bahasana hade. Hade bagus ya. Maksudnya bahasa yang digunakan dina biantara teh kudu ngagunakeun bahasa Sunda hormat sabab ngajenan audiens. Kemudian beunghar jeung euyeub ku mamanis basa misalnya. Nah, nanti kita akan belajar mamanis basa. Mamanis basa dina biantara teh aya sisindiran, babasan, paribasa, tanapi kekecapan anu muruah kanti atau juga bisa dimasukkan referensi dari tokoh-tokoh. Misalnya pada contoh biantara yang pertemuan sebelumnya dari teman kalian ya, dari Andini itu ada
ungkapan dari Ikatan Dokter Indonesia mengenai pembelajaran di masa COVID-19. Nah, itu bisa digunakan ketika kalian sedang menyusun biantara. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar teknik dan padika biantara ya. Silahkan dipelajari lagi materinya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Sok taroskeun ka Bapak mengenai ngeunaan pangajaran biantara ieu. Utamina pangajaran anu kaduanya dina materi biantara, teknik jeung padika biantara. Sakitu anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mudah-mudahan naon-naon anu didugikeun ku Bapak tiasa dipikahartos ku idep sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.